Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Wijayanto, NIM 2019 1035 Hai teman-teman, saya ingin menjelaskan tentang sistem pencernaan pada ayam. Yuk kita simak penjelasan berikut. Prinsip sistem pencernaan pada ayam. Yang pertama ada pencernaan secara mekanis. Pada ternak ayam, pencernaan mekanis terjadi di dalam organ yang bernama empedal. Dengan bantuan grit atau bebatuan, makanan akan dihaluskan. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara enzimati pada ayam terjadi dalam usus, khususnya di bagian usus halus, karena terdapat berbagai enzim pencernaan seperti enzim lipase, tripsin, dan amilase. Yang ketiga, pencernaan secara mikrobiologi. Pencernaan secara bantuan mikroorganisme pada ayam terjadi pada bagian sekum atau usus buntu. Anatomis dan fisiologi sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada ayam termasuk sistem pencernaan yang sederhana. Mikroorganismenya sedikit, tidak dapat membantu proses pencernaan. Makanan yang tidak dapat dicerna oleh enzim tidak bermanfaat. Proses pencernaan sangat tergantung pada enzim-enzim. Yang pertama ada paruh. Ayam tidak mempunyai gigi, sehingga fungsi pemecahan partikel digantikan oleh paruh. Mulut hanya digunakan sebagai lewat sesaat bahan pakan. Di dalam mulut terdapat lidah yang kaku untuk membantu penelan makanan. Di dalam mulut juga disekresikan enzim amilase atau petialin yang berfungsi mengubah amilum yang terkandung dalam pakan menjadi gula yang lebih sederhana. Pakan masuk ke dalam mulut ayam masih dalam keadaan utuh. Kemudian dengan tekanan lidah masuk ke dalam rongga paring dan turun ke esofagus. Kemudian ada esofagus. Esofagus merupakan saluran pencernaan yang menghasilkan mukosa berlendir berfungsi membantu melicinkan pakan menuju tembolok. Esofagus memanjang dari paring hingga proventriculus melewati tembolok atau crop. Kisaran normal esofagus adalah 20-25 cm dengan berat 5-7,5 gram. Esofagus merupakan saluran lunak dan elastis yang mudah mengalami pemekaran apabila ada bolus yang masuk. Kemudian ada tembolok. Fungsi utama tembolok adalah untuk menyimpan pakan sementara, terutama pada saat ayam makan dalam jumlah banyak. Pada tembolok terdapat saraf yang berhubungan dengan pusat kenyang sampai lapar di hipotalamus sehingga banyak sedikitnya pakan yang terdapat dalam tembolok akan memberikan respon dalam syaraf untuk makan atau menghentikan makan. Ukuran tubuh ayam mempengaruhi ukuran organ-organ dalam tubuh ayam itu sendiri. Kisaran normal panjang crop adalah 7-10 cm dan beratnya 8-12 gram. Kapasitas tembolok mampu menampung 250 gram pakan. Yang kemudian ada proventriculus. Proventriculus merupakan perluasan esofagus yang utama pada sambungan dengan gizzard dan biasanya disebut glandula stomach atau perut sebenarnya. Proventriculus berfungsi untuk mensekresikan gastric juice atau cairan lambung, yaitu pepsin, suatu enzim untuk membantu pencernaan protein dan hydrochloric acid, disekresikan oleh glandula sel. Pada proventriculus, lintasan pakan yang sangat cepat masuk ke empedal melalui isthmus proventriculus, sehingga secara nyata belum sempat dicerna. Sekresi pepsinogen tergantung pada stimulasi saraf vagus pakan yang melintas dan aksi cairan gastrik. Yang kemudian ada empedal atau gizzard. Pakan dalam gizzard mengalami proses pencernaan secara mekanik dengan bantuan grit yang berupa batuan kecil. Selain itu, pakan juga akan dipecah dan dicampur dengan air sehingga menjadi seperti pasta atau yang biasanya disebut dengan chyme. Fungsi utama empedal adalah memecah atau melumatkan pakan dan mencampurnya dengan air menjadi pasta yang dinamakan chyme. Ukuran dan kekuatan empedal dipengaruhi oleh kebiasaan makan dari ayam tersebut. Pada unggas yang hidup secara berkeliaran, contohnya ayam kampung, empedal lebih kuat daripada ayam yang dipelihara secara terkurung dengan pakan yang lebih lunak. Gizzard tidak aktif ketika kosong, tetapi ketika makanan masuk, otot berkontraksi. Besarnya partikel makanan mempercepat kontraksi. Peningkatan bobot gizzard disebabkan
Karena peningkatan serat dalam pakan, hal ini mengakibatkan beban Gizard lebih besar untuk memperkecil ukuran partikel transum secara fisik. Yang kemudian ada usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 teman-teman, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum terdapat pada bagian paling atas dari usus halus dan panjangnya mencapai 24 cm. Pada bagian ini terjadi pencernaan yang paling aktif dengan proses hidrolisis dari nutrien kasar berupa pati, lemak, dan protein. Penyerapan hasil akhir dari proses ini sebagian besar terjadi di duodenum. Jejunum dan ileum merupakan kelanjutan dari duodenum. Pada bagian ini proses pencernaan dan penyerapan zat makanan yang belum diselesaikan pada duodenum dilanjutkan sampai tinggal bahan yang tidak dapat dicerna. Ileum merupakan bagian usus halus yang paling banyak melakukan absorpsi. Sepanjang permukaan ileum terdapat banyak vili. Permukaan vili terdapat mikrofili yang berfungsi untuk mengabsorpsi hasil pencernaan. Yang kemudian ada sekum. Di dalam terjadi pencernaan secara mikrobiologi karena dalam sekum terdapat mikrobia yang mampu membantu pencernaan, terutama pencernaan secara kasar. Sekum terdiri atas 2 seka atau saluran buntu yang berukuran panjangnya 20 cm. Beberapa nutrien yang tidak tercerna mengalami dekomposisi oleh mikrobia sekum, tetapi jumlah dan penyerapannya kecil sekali. Pada bagian sekum juga terjadi digesti serat kasar yang dilakukan oleh bakteri pencerna serat kasar. Kemampuan mencerna serat kasar pada bagian itik lebih besar daripada bangsa ayam, sehingga sekum itik lebih berkembang daripada ayam. Yang kemudian ada usus besar. Usus besar merupakan tempat untuk absorpsi air kembali sebelum feses dikeluarkan dari tubuh agar feses tidak terlalu lembek ataupun tidak terlalu keras sehingga tubuh tidak mengalami dehidrasi. Usus besar berfungsi sebagai tempat absorpsi air dari sisa-sisa makanan. Usus besar atau rektum dinamakan juga intestinum crassum dengan panjangnya 7 cm. Pada bagian ini terjadi perombakan partikel pakan yang tidak tercerna oleh mikroorganisme menjadi feses. Kloaka. Saluran pencernaan ayam berakhir pada kloaka yang berupa muara keluarnya ekskreta, feses dan urin sebelum dikeluarkan mengalami penyerapan air sekitar 72% sampai 75%. Rata waktu yang diperlukan untuk lintasan pakan di dalam saluran pencernaan unggas kurang lebih dari 4 jam. Muara ureter dinamakan uredeum. Muara sperma pada ayam jantan disebut dengan proctodeum. Dan muara feses dinamakan coprodeum. Kloaka merupakan tempat keluarnya ekskreta karena uredeum dan coprodeum terletak berhimpitan. Organ tambahan. Ada hati. Fungsi getah empedu adalah menetralkan asam lambung atau HCl. Dan fungsi sabun terlarut atau soap adalah dengan asam lemak bebas. Kedua fungsi tersebut akan membantu absorpsi dan translokasi asam lemak. Dalam getah empedu yang mempunyai peranan penting yaitu asam taroklorik dan glikolik, hati memiliki berat 3% dari bobot badan dan merupakan organ pencernaan tambahan terbesar dalam tubuh. Bobot hati meningkat dipengaruhi oleh jumlah penyerapan nutrien dan kandungan serat kasar. Yang kemudian ada pankreas. Pankreas mensekresikan getah pankreas yang berfungsi dalam pencernaan pati, lemak, dan protein. Di samping mensekresikan getah pankreas, juga mensekresikan insulin. Pankreas mempunyai 2 fungsi yang semuanya berhubungan dengan penggunaan energi ransum, yaitu eksokrin dan endokrin. Eksokrin berfungsi mensuplai enzim yang mencerna karbohidrat, protein, dan lemak ke dalam usus halus. Sedangkan endokrin berfungsi menggunakan dan mengatur nutrien berupa energi untuk diserap dalam tubuh
dalam proses dasar pencernaan. Pankreas mensekresikan enzim amilase, tripsin, dan lipase yang dibawa ke duodenum untuk menerima karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas terletak di antara lipatan duodenum. Bobot pankreas berkisar antara 2 sampai 4,5 gram. Yang kemudian ada limfa. Limfa adalah organ kecil berwarna merah coklat, berbentuk agak bundar. Organ ini berfungsi belum jelas, tetapi diduga membantu koordinasi pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Fungsi limfa selain untuk menyimpan darah bersama hati dan susun tulang belakang berperan dalam pemindasaan eritrosit tua, berperan dalam metabolisme nitrogen terutama dalam pembentukan asam urat serta pembentukan limfosit. Berat limfa antara sekitar 0,07% sampai dengan 0,13%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and see you next time.